Infinix emang berada di luar 5 besar merek smartphone paling laku di Indonesia. Tapi seenggaknya perusahaan ini terus konsisten dalam meluncurkan produk dengan peningkatan yang cukup signifikan di antara seri-seri sebelumnya. Dan juga menarik ya pastinya dari soal harga. Nah, salah satu produk yang menarik sebenarnya launching di tahun lalu adalah Infinix Note 11 Pro. Ya, smartphone ini udah naik review tulisannya di situs Telset ID. Dan kali ini dalam video kali ini gue mau membeberkan impresi gue sekaligus review selama gue pakai Infinix Note 11 Pro kira-kira kurang lebih 2 mingguan. Pengen tahu kayak gimana? Mending tonton terus. Yuk! Dari segi desain, sebenarnya Infinix Note 11 Pro punya desain yang bagus ya. Ya, itu impresi gue pertama ketika pegang HP ini, ketika nerima HP ini di meja redaksi. Tapi dari desain yang bagus ini ada suatu cacat dalam tanda kutip yang harusnya dihilangkan oleh Infinix ketika merancang Infinix Note 11 Pro. Nah, secara keseluruhan sebenarnya Infinix Note 11 Pro punya desain yang modern, apalagi bodi belakangnya yang menurut gue punya desain yang kelihatan bagus untuk sebuah smartphone kelas menengah ya. Memang nggak ada efek gradasi di sini, melainkan Infinix memainkan warna silver dengan efek cahaya yang bagus. Nah, efek ini yang bikin Infinix Note 11 Pro kelihatan lebih modern. Jadi kalau kena paparan cahaya yang pas, smartphone ini tuh memperlihatkan desain yang wah gitu. Jadinya gue pun nggak malu kalau pakai HP ini ke tempat umum karena desainnya nggak alay, nggak warna-warni gitu ya, nggak heboh lah ibaratnya. Dan selama gue pakai juga HP ini gue nggak pakai casing sama sekali karena bodi belakangnya ini anti sidik jari. Ini yang gue suka, nggak akan kelihatan kotor, selalu kelihatan bersih dan kelihatan kuat aja gitu. Body, meskipun bodinya plastik ya, tapi body plastiknya ini punya build quality yang bagus kalau menurut gua. Cuman di bagian bodi belakang ini ada satu hal yang gua sangat nggak suka, gimmick. Gimmick di sini negatif ya, karena di frame kameranya ada satu lingkaran useless yang harusnya Infinix nggak menghadirkannya di situ. Ngapain coba lingkaran itu ada di modul kamera? Padahal itu buat kamera enggak, buat LED flash enggak, ya cuman buat menuhin frame aja. Biar kelihatan Infinix Note 11 Pro itu canggih, punya kamera yang banyak, padahal enggak. Harusnya Infinix udahlah ngapain pakai frame kamera bohongan kayak gitu, karena secara nggak langsung ya itu menipu konsumen. Orang lihat, wah kameranya banyak nih, tapi pas dilihat, kameranya cuma 3 ternyata di bagian belakang. Ya itu sih yang gua kecewa ya. Di lingkaran belakangnya harusnya dihilangkanlah lingkaran useless seperti itu ya, seenggaknya gitu ya Infinix bikinlah gaya modul kamera yang lebih fungsional. Nggak apa-apa mainstream ala-ala smartphone sekarang, toh memang smartphone kelas menengah juga sekarang bodi belakangnya kalau nggak modul kameranya vertikal ya paling ditumpuk dalam frame berbentuk persegi panjang, ya paling ngoprek-ngoprek besarannya aja, terus juga ngoprek lingkaran warnanya kayak gimana, tapi ya harusnya nggak dihadirkan gimmick kayak gini. Itu sih yang gue kecewa. Cuma secara keseluruhan desain Infinix Note 11 Pro ini bener-bener kelihatan modern dan juga kelihatan wah, kelihatan mewah untuk smartphone di kelasnya. Berbicara soal pengalaman pemakaian ya, jujur gue pas nerima pertama kali Infinix Note 11 Pro tuh anjrit, ini HP gede bener. Gue sendiri pakai HP ukurannya 6,5 inchian gitu ya, form factornya juga memanjang, ya enak lah buat dipakai, dipegang satu tangan. Tapi pas gue lihat megang Infinix Note 11 Pro, ada HP segede gini, gede banget HP-nya. Layarnya sendiri 6,95 inci. Ya bodinya sih cukup tipis sebenarnya. Ya yang kurang nyaman di gue adalah layarnya yang gede banget, bodinya yang gede gitu. Kalau dipegang satu tangan nggak enak, dipegang dua tangan kayaknya ribet gitu ya. Karena gue biasanya pegang HP ya satu tangan aja gitu, kecuali kalau ngetik. Tapi kan kalau scrolling satu tangan. Tapi semenjak gue pakai Infinix Note 11 Pro, akhirnya scrolling Instagram juga gue dua tangan. Karena kalau satu tangan pegel gitu ya, karena ukurannya gede bener. Dan juga kalau dimasukin ke kantong celana itu ngejendol, karena panjang banget HP-nya, panjang dan gede gitu ya.
Jadi makanya gue saranin janganlah pakai casing tambahan, meskipun Infinix menghadirkan soft case bening dalam paket pembelian, tapi menurut gue nggak usah dipakai lah, karena makin gede tuh HP kelihatannya dan makin gak enak dikantongin di celana. Paling ya dimasukin ke tas, cuman kan keaduk-aduk gitu, kena kunci kayak kena apa jadi baret kan. Mendingan ya udahlah pakai seadanya, toh build quality-nya juga udah bagus sebenarnya meskipun bodinya plastik, dan juga bodi belakangnya pun meskipun teksturnya matte, terus ada tekstur kasarnya sedikit, tapi ya cukup kuat lah. Karena gue sendiri pas pakai kurang lebih 2 minggu, gue taruh di meja, gue taruh di motor, gue taruh di kursi dan lain sebagainya, bahkan pernah di lantai juga. Ya kuat-kuat aja HP ini. Jadi cara penggunaan emang kurang nyaman karena ukurannya gede banget, tapi secara build quality, secara daya tahan, Infinix Note 11 Pro ini memang oke sih menurut. Infinix Note 11 Pro ini punya layar yang jumbo 6,95 inci. Resolusinya sendiri Full HD+, panelnya IPS LCD, dan ini surprise-nya nih, udah mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 180Hz. Buat main game yang support 90Hz ke atas sudah pasti jalannya smooth, dan gue udah nyobain juga main game beberapa game Android yang support 90Hz, memang enak banget. Lebih smooth aja, meskipun ya terlalu gede sih, memang bener-bener terlalu gede kalau buat gue ya pribadi, subjektif. Tapi entah untuk pengguna lain apakah makin besarnya layar makin puas atau enggak. Tapi menurut gue sih secara visual memang puas banget buat main game di layar Infinix Note 11 Pro. Cuman buat megangnya sih gue yang jadi masalah tuh gue megangnya gitu ya, terlalu besar buat gue. Tapi secara overall visual Infinix Note 11 Pro gue nggak ada keluhan sama sekali. Meskipun keluaran warnanya ya standar lah, nggak sewah, nggak sevivid, nggak sedetail dari layar-layar IPS LCD HP-nya Xiaomi, Realme ataupun Samsung gitu ya. Nonton Disney Hotstar kayak film kemarin Eternals, terus ada Hawkeye juga, itu kan banyak warna tuh, terus ada gelap-gelapnya dikit, itu masih kelihatan dengan jelas, cukup jelas di Infinix Note 11 Pro. Nah, ngomongin soal audionya, jadi smartphone ini tuh udah mendukung audio stereo. Speaker utamanya ada di bawah dan speaker sekundernya itu memanfaatkan earpiece. Nah, karena memanfaatkan earpiece, jadi ya stereonya keluarannya standar sih, malah terlalu lantang kalau menurut gua. Jadi suara low to mid-nya malah kurang kedengar. Kalau misalnya dengerin lagu yang slow, terus yang ada dentuman kecil gitu di belakangnya, itu kurang kedenger di HP ini. Dan kalau volumenya dimaksimalin, itu suaranya malah terkesan sember. Nggak sember banget, tapi ya cukup sember. Bassnya lumayan kekencengan gitu ya. Terus suara treble-nya juga lumayan kenceng. Ya low mid-nya sih yang kurang kedengeran sih sebenarnya. Tapi ya untuk pemakaian sehari-hari buat sekedar dengerin musik nggak pakai headset, ya lumayan lah. Keluaran suaranya bener-bener lantang kok Infinix Note 11 Pro. Nah, tadi kan kita udah puas ya ngomongin soal desain, pengalaman pemakaian, terus ukuran layar. Sekarang kita bahas ke soal performanya. Udah pasti kan kalau konsumen Indonesia kalau beli HP ya pasti nanya prosesornya apa gitu ya, baterainya kapasitasnya berapa, kenceng apa enggak, enak apa enggak buat main game gitu ya. Jadi Infinix Note 11 Pro ini udah pakai prosesor yang sama dengan Realme 8i MediaTek Helio G96, ya termasuk prosesor yang baru sebenarnya. Arsitektur prosesornya itu 12 nanometer, which is ya cukup kenceng dan juga cukup efisien dayanya. Dipadukan dengan RAM 8GB, terus storage-nya 128GB. Nah, kayak merek-merek lainnya, jadi RAM ini tuh bisa ditambah secara virtual lewat ada pengaturan di settings, tapi harus update software dulu. Ya lumayan lah, ngambil sebagian kecil dari memori penyimpanan buat ngelegain RAM. Ya secara kinerja kalau misalnya pemakaian asli sih sebenarnya nggak terlalu berasa ya. Cuman kelihatan keren aja gitu di info
8 GB plus 3 GB. Kita punya RAM 11 GB yang jauh lebih gede dari RAM laptop gua. Laptop gua cuma 8 GB doang, udah malu gitu ya ngelihat RAM dari Infinix Note 11 Pro. Nah, kalau berdasarkan benchmark, gue pakai Antutu benchmark, 3D Mark, sama PC Mark. Overall sebenarnya hasilnya standar karena ini smartphone kelas menengah. PC Mark sendiri kalau ngelihat dari benchmarknya skornya 9 ribuan, tapi berdasarkan PC Mark, clock speed dari Helio G96 ini manteng di 100% selama pengujian. Itu ya cukup bagus karena menawarkan kinerja yang maksimal di setiap skenario pemakaian. Cuman imbasnya biasanya kalau kayak gitu imbasnya adalah ke baterai. Nah, baterai dari Infinix Note 11 Pro sendiri kan kapasitasnya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Tapi berdasarkan PC Mark, baterai ini tuh punya screen on time 14 jam 13 menit dari 100% sampai 19%. Menurut perspektif gua, perolehan 14 jam 13 menit adalah cukup awet ya, tapi nggak terlalu awet karena ada banyak smartphone yang udah pernah gue review itu di atas 16 jam, bahkan 15-16 jam. Tapi untuk baterai 5000 mAh, layarnya gede, terus clock speednya terus 100%, 14 jam udah hasil yang bagus kalau menurut gue. Nah, di 3D Mark sendiri ya hasilnya standar, ya mirip-mirip lah dengan smartphone kelas menengah lainnya, tapi kita tahu kalau performa gaming atau performa grafis dari Infinix Note 11 Pro ini udah cukup lumayan oke. Sementara untuk Antutu benchmark, smartphone ini udah memperoleh skor 335 ribuan. Itu udah cukup lumayan bagus untuk smartphone di bawah 3 juta, 2 jutaan deh, nyaris 3 juta, itu udah lumayan oke. Untuk multitasking juga udah bagus, nggak ada rasa nge-lag-nya gitu ya, nggak ada nge-lag-nya pas perpindahan tiap aplikasi, misalnya chatting terus buka YouTube, buka Spotify, nggak ada nge-lag-nya, nggak ada jeda di antara aplikasi, nggak ada selama gue pakai. Terus main game juga asik, lancar, karena juga ada fitur gaming namanya. Fitur gaming di sini namanya X Arena. Jadi fitur ini tuh kayak game launcher bawaannya XOS X dari Infinix Note 11 Pro. Oh iya, gue akan bahas XOS X nanti setelah bahas performa ini. Jadi di X Arena ini tersimpan game mode sama Darling Engine berbasis AI. Jadi fitur ini tuh punya tugas buat meningkatkan performa grafis, frame rate, sama performa keseluruhan saat kita main game. Dan pas gue main kayak CODM, terus PUBG Mobile, ya enak lah meskipun nggak 60 fps, tapi seenggaknya gue bisa main game berat, favorit gue CODM sama PUBG Mobile, dengan pengalaman yang lancar, smooth, nggak nge-lag, meskipun grafisnya nggak high juga sih, ini masih terbilang medium lah. Kalau soal grafis ya overall smartphone ini punya kinerja yang bagus. Oh iya, soal baterai 5000 mAh dari Infinix Note 11 Pro, kalau ngecas nih dari 10% sampai penuh dengan kondisi WiFi aktif, nyambung gitu ya, notif aplikasi jalan semua, itu cuma 1,5 jam aja. Tergolong kencang sih buat sebuah HP harga 2,8 jutaan. Ya fast chargingnya wajar sih, 33 watt, lumayan gede juga. Dan udah termasuk dalam paket pembelian. Ada chargernya, ada kabel USB-nya, bahkan kita dapat screen protector, dapat softcase, wah lengkap lah. Baik banget nih Infinix. Nah ini nih, gue mau ngomongin XOS 10 dulu, XOS X yang berjalan di Infinix Note 11 Pro. Jadi OS ini tuh udah berbasis Android 11. Terakhir dapat patch Oktober, sementara di sini sekarang udah Januari. Lumayan lama berarti patch keamanannya. Itu salah satu kekurangannya, patch keamanannya lama, beneran lama. Terus juga XOS X ini sebenarnya OS yang berkembang ya, XOS yang menurut gue bagus. Transisi tiap menunya, transisi tiap aplikasi, scrolling itu enak, smooth. Ya entah karena mungkin performa dari G96 sendiri ya yang bikin enaknya. Tapi secara pengalaman gue ini sebenarnya OS yang bagus, OS yang bisa dikembangkan lebih baik lagi. Tapi ada beberapa masalah yang gue alami ketika gue pakai Infinix Note 11 Pro buat review dan buat jadi daily driver. Satu hal yang ngeganggu banget sampai gue tergoda buat pengen download kayak Nova Launcher atau Microsoft Launcher gitu ya di Google Play Store adalah ketika kita masuk ke app drawer, biasanya kan kalau swipe lagi ke bawah itu keluar langsung ke halaman utama. Nah kita nggak bisa, harus di back di layar kiri ke kanan atau misalnya langsung swipe up ke atas buat masuk ke halaman utama. Sesimpel itu aja nggak ditawarin sama XOS X.
Terus kita mau nambahin aplikasi ke halaman utama, aduh ribet banget, kayak Android zaman dulu gitu, bukan kayak Android zaman sekarang. Dan zaman sekarang kan tekan dan tahan icon pindahin ke halaman utama. Kalau smartphone ini tuh XOS X tekan dan tahan dari icon, tekan menu send to desktop. Ada beberapa langkah gitu ya. Ya emang sih nggak sampai beberapa jam, nggak sampai beberapa detik gitu ya. Tapi ini ribet kalau menurut gua secara UI, secara UX, secara pengalaman pengguna. Terus juga ada beberapa bloatware yang ganggu banget, yang terus-terusan menghasilkan notifikasi yang ganggu kalau menurut gua. Yang akhirnya gua terpaksa uninstall aplikasi tersebut yang ganggu, atau mungkin yang nggak bisa diinstal akhirnya disable. Dan gue matiin paket datanya biar nggak jalan di background. Ada banyak banget bloatware di Infinix di XOS X ini, yang mungkin kedepannya Infinix menghilangkan lah bloatware yang gak guna, yang malah ngabisin memori penyimpanan smartphone dan terus-terusan makan paket data, terus nampilin notifikasi yang ganggu, berita-berita nggak jelas pula kan, iklan-iklan gitu ya. Ya gue kurang suka sih dengan bloatware yang kayak gitu ya. Mungkin ini saran aja buat Infinix kedepannya. Tapi ya secara overall, XOS X sekali lagi seperti yang gue bilang di awal, ini adalah OS yang bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi. OS ini tuh smooth, fiturnya sebenarnya banyak. Ada fitur yang menarik di Infinix Note 11 Pro adalah kita bisa dengerin YouTube background tanpa langganan YouTube Premium. Infinix Note 11 Pro punya fitur itu. Jadi kita tinggal swipe sisi kanan atau sisi kiri layar gitu ya. Terus pencet ada opsinya play video in background, kita udah dengerin YouTube, layar mati. Biasanya kan itu buat YouTube Premium. Di Infinix Note 11 Pro, pengguna YouTube gratisan bisa dengerin video YouTube di background tanpa bayar. Ini salah satu fitur andalan yang sering gue pakai. Ini keren banget sih XOS. Ya itu seperti yang gue bilang tadi, banyak gimmick, banyak bloatware, tapi sebenarnya secara fitur fungsionalnya banyak. Ya bisa dikembangkan lebih baik lagi lah untuk Infinix ya. Infinix tuh punya konfigurasi kamera yang menurut gua nggak biasa di segmen kelas menengah ya. Karena biasanya smartphone kelas menengah itu malah punya kamera ultrawide. Infinix Note 11 Pro malah ngilangin kamera ultrawide, diganti jadi kamera telefoto. Jadi konfigurasinya tuh kamera utama, kamera telefoto, dan juga kamera depth. Kamera telefotonya sendiri ya sesuai dengan tulisannya di belakang, telefoto teleskop ya kalau nggak salah, sampai 30 kali digital zoom dan 2 kali optical zoom. Ya digital zoom mah udah pasti buruk ya hasilnya gitu ya, mendingan optical. Ya mungkin kalau digital zoom jauh-jauhan ya mungkin buat ngelihat objek dari jauh kali ya, tapi bukan buat motret, tapi buat ngepoin doang. Jadi buat motret ya maksimal optical zoom aja 2 kali udah cukup. Kamera utamanya sendiri 64 megapiksel dengan sensor OmniVision OV64C. Jadi kamera ini tuh punya skema pengambilan gambar quad Bayer 4-in-1 pixel sehingga menghasilkan kamera di resolusi 16 megapiksel. Soal kualitas, sebenarnya kamera ini menghasilkan hasil foto yang bagus, nggak jelek, serius hasilnya bagus. AI-nya bagus untuk mengolah gambarnya di berbagai skenario yang udah gua uji gitu ya. Tapi dengan satu syarat, kalau motretnya di pencahayaan yang mendukung. Kalau misalnya pencahayaan yang redup, itu noise di mana-mana, terus juga ya detailnya turun lumayan. Tapi kalau misalnya kita motret di kondisi pencahayaan yang bagus, yang pas, hasilnya oke sih. Dan juga jangan motret pakai kamera ini ngelawan sinar matahari, alias over brightness. Wah, hasilnya kurang sih kalau menurut gue ya. Ya wajar lah, wajar sebuah smartphone 2,8 jutaan punya beberapa kekurangan, karena ya vendor pun harus mengurangi, harus menekan harga agar smartphone ini tetap menarik buat dibeli, tapi juga nggak kehilangan fungsional utamanya gitu ya. Ya wajar lah, tapi secara overall kamera utama ini punya hasil yang bagus asalkan kita motret di kondisi cahaya yang pas, yang mendukung lah ibaratnya. Kalau untuk kamera telefotonya dia pakai sensor Samsung ISOCELL SK-S5K3L6. Kalau untuk kamera telefotonya, smartphone ini pakai sensor Samsung ISOCELL, sensornya 13 megapiksel, dan kamera ini punya tipikal yang sama lah kurang lebih dengan kamera utama. Kalau misalnya cahayanya ngedukung, itu bagus hasilnya. Telefotonya pun pemrosesan secara optiknya juga lumayan bagus lah hasilnya. Nggak kehilangan detailnya secara signifikan. Cuman ya kalau digital ya jangan ditanya lah. Kalau digital udah pasti
ya jelek gitu ya, karena foto terus di crop, digedein terus di crop kan hasilnya kayak pecah-pecah gitu ya, nggak enak dilihat lah. Tapi kalau untuk optikal dan juga untuk pengambilan normal ini bagus hasil kameranya. Sementara untuk depth, efek blurnya juga cakep, rapi loh. Efek blur dari kamera depth dan perpaduan kamera utama itu menghasilkan foto potret ataupun bokeh dengan efek background yang blur rapi, nggak ngerusak objek utama yang harus difokuskan. Memang ada beberapa kebocoran tapi nggak kelihatan, dan ini sebuah nilai tambah lah yang bisa dihasilkan oleh kamera utama dari Infinix Note 11 Pro. Sementara untuk kamera depannya ada kamera 16 megapiksel, kualitasnya juga lumayan oke. Hasil fotonya terlihat alami, terus tone warnanya, tone wajah, dan terus detail gua saat gua selfie itu nggak dilebay-lebayin, nggak ditingkatin secara signifikan, nggak dihalusin gitu ya. Hasilnya tetap kelihatan natural, alami. Ya kalau udah ganteng-ganteng udah kurang ya kurang gitu ya. Jadi ya nggak berusaha ditipu lah ibaratnya, hasilnya nggak nipu banget gitu. Ya hasilnya cukup natural lah untuk kamera selfie dari Infinix Note 11 Pro. Sementara untuk video, smartphone ini udah mendukung rekaman video 4K di 30 fps. Sayangnya Full HD-nya juga 30 fps, nggak ada opsi 60 fps. Ya, Infinix Note 11 Pro sebenarnya smartphone yang bagus di rentang harga 2 jutaan gitu ya, di bawah 3 juta. Infinix Note 11 Pro ini bisa menjadi opsi lah buat lo yang nyari HP murah tapi punya spesifikasi lumayan ngebut, kameranya lumayan oke, terus layarnya 120 Hz pula, dan multitaskingnya lancar. Layar 6,95 inci ini memang patut untuk diapresiasi sebenarnya, karena semakin memudahkan pengguna untuk melakukan multitasking. Dua aplikasi jalan barengan bisa, split screen, atau mungkin ya nonton film, nonton YouTube, nonton konten visual yang butuh layar besar ya mungkin bisa memanfaatkan Infinix Note 11 Pro. Karena resolusinya sendiri Full HD+. Secara kinerja juga gue nggak ada keluhan sama sekali. Kinerjanya oke, buat pemakaian gue sehari-hari juga sangat mumpuni lah, karena gue sendiri pun jarang main game sebenarnya, main game di kala senggang aja. Tapi pas gue main game, smartphone ini menyuguhkan performa yang oke, nggak nge-lag, nggak ada gangguan sama sekali, yaitu nilai tambah ya yang gue dapetin. Baterainya pun lumayan awet dengan ngecas yang punya durasi yang kencang 1,5 jam. Kameranya juga kualitasnya bagus, terus desainnya juga ya kelihatan modern, cuman ada beberapa kekurangan yang udah gue sebutin tadi. Ada di gimmick di modul kameranya, terus XOS yang kebanyakan bloatware ganggu, terus juga UX-nya yang kurang bersahabat lah kalau buat gue gitu ya, karena gue pun sering pakai smartphone dari Realme, Oppo yang pakai ColorOS atau Realme UI, Samsung One UI, Xiaomi MIUI. Ini gue nggak menemukan kejanggalan gitu kalau misalnya masuk app driver nggak bisa diturunin lagi, nggak bisa keluar lagi, tuh janggal gitu ya, karena itu simple ya, sesimpel itu nggak ada di XOS 10. Ya semoga aja di update selanjutnya Infinix menghadirkan fitur tersebut di XOS versi terbaru. Tapi ya secara overall smartphone ini bagus sebenarnya di rentang harga 2 jutaan. Wajar lah kalau ada kekurangan ya, karena sekali lagi gue bilang karena perusahaan pun harus menekan harga tanpa mengurangi banyak hal dalam smartphone-nya. Dan kekurangan utama sebenarnya dari smartphone ini adalah nggak ada NFC. Aduh, nggak ada NFC. Apakah Infinix bakal melahirkan Infinix Note 11 Pro NFC? Kayaknya enggak sih. Kepanjangan namanya. Udah ada Infinix Note 11 NFC sebenarnya. Cuman ya kalau buat orang yang butuh spek ngebut, layar yang lebih gede kan gimana? Butuh NFC ya masa gitu kan beli 2 HP, kayaknya terlalu boros ya. Ya semoga lah kedepannya Infinix menghadirkan NFC tanpa harus melahirkan seri dengan emblem NFC di belakangnya. Itu aja impresi gue selama menggunakan Infinix Note 11 Pro, review gue juga. Semoga kalian suka. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam kata-kata gue, perilaku, mohon maaf. Like videonya, kasih komen, share, jangan lupa subscribe channel Telset TV, follow Instagram Telset ID, terus ikutan komunitas Telset juga dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Gue Faisal, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak dulu di masa pandemi ini.